La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kitab suci Muslim Ahmadiyah, walau sudah sering disampaikan klarifikasinya, tetap saja masih ada fitnahan jika tazkirah adalah kitab suci Ahmadiyah. Perlu Anda ingat bahwa kitab suci kami adalah Al-Quran Karim, syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan guna meyakinkan hal tersebut, berikut adalah 7 fakta yang dapat memberikan suatu jawaban argumentatif. Pertama, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, di dalam karya-karya beliau mengemukakan tentang ketinggian dan keagungan Al-Quran. Sebagaimana tercantum pada beberapa kutipan berikut ini. Beliau menyatakan bahwa kami menjadi saksi dan memaklumkan di hadapan seluruh dunia bahwa kami telah menemukan dalam kitab suci Al-Quran realitas yang bisa membimbing manusia kepada Tuhan. Kemudian beliau juga menyatakan, kitab suci Al-Quran merupakan mutiara yang langka. Bagian luarnya adalah nur, bagian dalamnya juga nur. Begitu pula bagian atas dan bawahnya adalah nur, serta nur di setiap kata di dalamnya. Kitab ini merupakan taman rohani yang rangkaian buahnya mudah dijangkau dan melalui mana mengalir banyak sungai. Semua bentuk kemaslahatan bisa ditemukan di dalamnya dan setiap obor penunjuk jalan dinyalakan daripadanya. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang kapanpun tidak ada dan tidak akan pernah ada padanannya. Gerbang rahmat dan berkatnya selalu tetap terbuka serta tetap cemerlang dan nyata di setiap zaman sebagaimana keadaannya ketika di masa Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Syarif adalah suatu mukjizat yang contoh sepertinya belum pernah ada di masa awal maupun di masa yang akhir. Pintu karunia dan berkat-berkatnya senantiasa terbuka dan Al-Quran itu di setiap zaman tetap zahir serta bercahaya seperti ketika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran yang indah tersebut, dapatkah seorang yang bersih hatinya melemparkan tuduhan bahwa pendiri Ahmadiyah mengajarkan satu kitab syariat yang baru? Fakta yang kedua, di dalam syarat-syarat baiat untuk masuk ke dalam jemaah Ahmadiyah, pada bagian ke-6 tercantum bahwa akan berhenti dari adat kebiasaan buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan akan menjunjung tinggi sepenuhnya perintah Al-Quran suci atas dirinya, dan akan menjadikan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dalam setiap langkahnya. Di dalam syarat baiat tersebut sudah demikian jelasnya tentang akidah orang-orang Ahmadiyah bahwa mereka akan senantiasa berpedoman kepada firman Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, dan juga akan berpedoman kepada sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta yang ketiga, Khalifatul Masih kedua, yakni Hazrat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, telah menulis tafsir Al-Quran tematik, baik
dalam edisi besar atau disebut sebagai tafsir kabir maupun edisi kecil yakni tafsir shogir. Bahkan pada tahun 1990-an dalam Al-Quran dan terjemahan terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, nama beliau dicantumkan sebagai sumber referensi. Fakta yang keempat, Hazrat Khalifatul Masih yang kedua pun menulis sebuah buku berjudul Pengantar Mempelajari Al-Quran, supaya warga Ahmadiyah mendapatkan bimbingan untuk bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran yang berberkat dari Al-Quran. Beliau tidak menulis pengantar mempelajari tazkirah. Fakta yang kelima, Khalifah Ahmadiyah yang ketiga, yakni Hazrat Al-Hafiz Mirza Nasir Ahmad, adalah seorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Beliau adalah hafiz Quran. Dan sekarang banyak warga Ahmadiyah yang mengikuti jejak beliau. Baik di Rabwah, Kadian, bahkan di Indonesia. Para generasi muda Ahmadiyah berduyun-duyun setiap tahunnya mendaftarkan diri untuk bisa masuk ke dalam kelas-kelas tahfiz Al-Quran. Fakta yang keenam, Ahmadiyah memiliki program untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Yang hingga kini program tersebut terus berjalan dan telah berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam puluhan bahasa di dunia. Fakta yang ketujuh, seandainya orang-orang Ahmadiyah yang tersebar di Indonesia ditanya, apakah mereka memiliki tazkirah? Mungkin sebagian besar dari mereka tidak memilikinya. Namun, jika mereka ditanya apakah mereka memiliki Al-Quran, maka dapat dipastikan mereka akan menjawab, ya, ada 3, 4, 5, atau bahkan lebih Al-Quran di rumah-rumah mereka. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran Karim yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaran malaikat Jibril adalah merupakan kitab suci orang-orang Ahmadiyah, yakni Al-Quran yang diawali oleh surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.